Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karlista Dharma Putra. Dari kelas 11D saya akan membuat materi remedial matematika. Materinya yang saya akan bahas yaitu materi fungsi. Fungsi. Tujuan pembelajaran dari materi fungsi yaitu 1. Peserta didik dapat memahami apa itu fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui fungsi dan bukan fungsi. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami contoh soal dan bisa mengerjakan dengan benar dan baik. Pengertian fungsi. Relasi yaitu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Berikut adalah contoh-contoh dari diagram relasi. Ada 3 ya guys. Pengertian fungsi yaitu suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan ke tempat satu anggota di himpunan yang lain. Fungsi bila dinyatakan dalam bentuk f dalam kurung x sama dengan y, di mana f merupakan fungsi, x merupakan variabel masukan atau input, dan y merupakan variabel keluaran atau output dalam kurung output. Fungsi dan bukan fungsi. Secara ilustratif, hubungan antara fungsi dan relasi dapat dipahami melalui gambar berikut. Yang nomor 1 ada setiap anggota himpunan X memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan Y. Yang kedua, relasi bukan fungsi. Ada satu anggota himpunan X yang tidak memiliki pasangan pada himpunan Y. Yang ketiga, relasi bukan fungsi. Ada satu anggota himpunan X yang memiliki lebih dari satu pasangan pada himpunan Y. Contoh soal fungsi atau bukan fungsi. Yang gambar pertama ada di sini ada. Di sini ada kodomain, domain, dan range. Pengertian domain. Domain adalah daerah asal fungsi f sebagai himpunan yang telah dipetakan melalui fungsi. Untuk menentukan daerah si asal biasanya diletakkan di sebelah kiri, di mana domain fungsi dapat digunakan sebagai himpunan berhingga. Pengertian kodomain. Kodomain adalah daerah kawan. Daerah kawan yang dimaksud di sini adalah daerah kawan dari domain. Kodomain biasanya diletakkan berseberangan dengan domain, yaitu di sebelah kanan. Yang ketiga ada range. Adalah daerah semua anggota kodomain yang mendapatkan pasangan dari domain. Jadi ada 3 guys. Cara menentukan domain, kodomain, dan range. Cara menentukan domain. Domain sebagai daerah asal digunakan untuk menentukan daerah asal. Domain biasanya dikatakan di sebelah kiri. Perhatikan contoh di gambar berikut ya. Jadi domainnya adalah 3 dan 5. Itu kan ada gambar A dan B. Ya, gambar A itu domainnya. Di situ ada 2 angka yaitu 3 dan 5. Jadi domainnya itu 3 dan 5. Cara
menentukan kodomain. Kodomain adalah daerah kawan, yaitu daerah yang berasal dari domain. Letak kodomain biasanya di sebelah kanan. Biasanya diletakkan di posisi sebelah kanan dan berseberangan dengan domain. Di sini ada gambar yaitu A dan B. Yang A yaitu 3 dan 5 angkanya, yang B ada 1, 2, 3, 4, 5. Kodomainnya itu yang B ya, yang warnanya hijau. Jadi angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya guys. Cara menentukan range. Range merupakan daerah semua anggota kodomain, di mana anggota ini adalah semua anggota yang mendapatkan pasangan dari domain. Perhatikan contoh berikut. Yang A ada 3, 5, yang B ada 3, 5. Jadi domainnya tuh ya, jadi range-nya itu yang dapat garis-garis ini guys, kayak 3 ke 1, 3 ke 2, 3 ke 6. Iya itu pokoknya gitu ya range tuh. Tuliskan kodomain dan contoh soal ya guys ya. Nih, yang A tuh ada domain sama dengan A, domainnya itu A, yaitu angkanya 1, 2, 3, 4. Kodomainnya yang B itu A, B, C, D, dan range-nya itu AB. Terus soal yang B, domain A, domainnya yang A yaitu 1, 3, 5, 7. Kodomainnya yang B yaitu 2, 4, 6. Range-nya 2. Domain soal yang ketiga ada domain sama dengan A, yang A yaitu 3, 5, 7, dan kodomain B sama dengan 1, 2, 3, 4. Range-nya itu 1, 4. Ini contoh soalnya guys. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kayaknya sih ada banyak sih sebenarnya contoh soalnya, tapi yang bisa saya sebutkan cuman itu soalnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas materi busur lingkaran. Busur lingkaran itu memiliki 2 busur ya guys ya, yaitu satunya busur minor dan yang kedua itu busur mayor. Kalau busur minor itu adalah busur lingkaran yang memiliki panjang kurang dari setengah kali lingkaran, dan busur mayor adalah busur lingkaran mayor adalah busur lingkaran yang memiliki panjang lebih dari setengah lingkaran. Terus ada 2 macam busur lingkaran. Satu busur mayor. Di sini ada gambar ini ya guys ya. Jadi itu mayor tuh lebih dari setengah lingkaran. Terus kalau minor itu kurang dari setengah lingkaran. Jadi ya bedanya itu aja. Di sini juga ada gambar-gambarnya kok, bisa lihat sendiri ya. Terus di sini ada gambar yaitu sudut A dan sudut B menghadap busur yang sudah sama, yaitu busur AB ditulis AB. Sudut A disebut sudut pusat lingkaran. Sudut B disebut sudut keliling lingkaran. Di sini ada 2 sudut ya, yaitu sudut A dan B. Contoh busur lingkaran. Ada sudut A dan B. Terus yang pertama ada sudut pusat pada lingkaran, adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran dan titik pusatnya merupakan titik pusat lingkaran.
Yang kedua, sudut keliling pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kakinya sudut merupakan tali busur lingkaran dan merupakan titik sudutnya merupakan titik keliling lingkaran. Jadi itu sama-sama titik keliling lingkaran dua-duanya. Yang bedanya itu dia itu merupakan, kalau sudut pusat itu merupakan jari-jari lingkaran guys, bukan tali busur lingkaran. Kalau sudut keliling tuh merupakan tali busur lingkaran. Ya perbedaannya kayaknya itu doang, tapi ya gitulah pokoknya ya guys ya. Oke, saya lanjutkan. Dia itu di sini ada contoh soal dari busur lingkaran materi. Diketahui, soal pertama yaitu diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 14 cm. Jika sudut pusat yang membentuk busur adalah 60 derajat, berapa panjang busur tersebut? Penyelesaiannya yaitu gunakan rumus panjang busur, yaitu S sama dengan 0 per 360 derajat kali 2 RR. Masukkan nilai, yaitu S sama dengan 0 per 360 derajat kali 2 RR. Masukkan nilai, yaitu S sama dengan 60 sama dengan per 360 derajat kali 2 R. R kecilnya yaitu ada dalam kurung 14. S sama dengan 2 per 6 kali 28 R. Turun ke bawah yaitu S sama dengan 60. S sama dengan 1 per 6 2 kali 28 R. S sama dengan 28 R per 6 sama dengan 14 R per 3. Jika pakai R sama dengan 22 per 7. S sama dengan 14 per 3 kali 22 per 7 sama dengan 44 per 3. Jadi jawabannya itu 14,67 cm. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua yaitu sebuah lingkaran memiliki jari-jari 10 cm jika panjang busurnya ada 8 cm. Berapakah besar sudut pusatnya dalam radian? Dalam kurung radian. Penyelesaiannya itu rumus panjang busur atau dalam kurung radian. S sama dengan R 0 turun ke bawah yaitu 8R sama dengan 10 0 sama dengan 0 atau O sama dengan 8R per 10 sama dengan 4R per 5. Jadi jawabannya sudut pusat 4R per 5 radian. Ya, itu adalah contoh soal dari busur lingkaran. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat bagi orang-orang. Semoga bisa memahami materi yang saya kasih. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat. Semoga bisa paham materi apa yang saya sampaikan. Kita tadi ada 2 materi ya guys, yaitu ada materi fungsi dan busur lingkaran. Dua-duanya saya sudah jelaskan dengan jelas mungkin, tapi kayaknya kalau materi busur lingkaran kayaknya kurang informasinya. Semoga bisa memahami. Maaf kalau kurang lengkap, maaf banyak salah.
Semoga bisa paham. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Subscribe ya, subscribe. Tugas remedial matematika Karlista Dharma Putra.